Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya alhamdulillah saya masih bisa diberi kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai metodologi dakwah. Shalawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Habibana wa Nabiyina wa Maulana Muhammad SAW. Yang terhormat Gurunda Bapak Abdul Mujib MAG selaku dosen metodologi dakwah, perkenankan saya untuk menjelaskan mengenai metode dakwah untuk generasi Z ini. Dakwah sudah teruji dan terbukti mampu menciptakan peradaban manusia dari buruk menjadi baik dan lebih baik lagi. Dakwah dapat diwujudkan dengan menggunakan cara lisan, tulisan maupun perbuatan. Menjadi keberhasilan dakwah dalam membangun peradaban manusia yang lebih baik sejatinya harus menjadi prestasi yang terus dipertahankan dan ditingkatkan. Upaya optimalisasi kuantitas dan kualitas dai haruslah menjadi prioritas. Upaya untuk terus meningkatkan keefektivitasan dakwah haruslah relevan dengan kebutuhan zaman. Dai haruslah bisa membaca keadaan mad'u yang menjadi objek dalam berdakwah secara aktual dan faktual. Hal ini menjadi tuntutan sang dai agar terus berusaha dan berupaya untuk terus meningkatkan keberhasilan akan berdakwah. Seiring dengan perkembangan waktu, bentuk-bentuk dakwah yang tersangkut dalam sebuah ruang lingkup dakwah terus mengalami perkembangan. Dakwah tidak hanya diartikan secara praktis, tetapi dalam terminologi modern, dakwah telah dipahami sebagai upaya rekonstruksi masyarakat yang sesuai dengan cita-cita sosial Islam. Dalam hal ini, semua kehidupan bisa menjadi arena dakwah dan seluruh kegiatan hidup manusia bisa serta harus digunakan sebagai sarana dan alat dakwah. Di era serba modern ini, peluang keaktivitasan dalam berdakwah semakin besar. Teknologi informasi semakin canggih. Dari yang hanya audio saja, kini bisa audio visual. Dan yang hanya cetak saja, kini bisa virtual. Sebagai contoh, teknologi informasi yang banyak digunakan masyarakat, terutama pada generasi Z, yaitu yang lahir pada 1995 hingga 2010, adalah media sosial. Kini media sosial menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat. Menjadi tidak berpengaruh bahwa media sosial menghilangkan batasan manusia dalam bersosialisasi. Batasan ruang dan waktu tidak akan berpengaruh. Media sosial memungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun dan kapanpun. Terkait dengan aktivitas dakwah, dai juga dapat memanfaatkan media sosial dengan berdakwah. Karena karakter media sosial yang terbuka dan masif menjadikan media ini bisa digunakan untuk sarana kebaikan dan bisa pula untuk keburukan dan kejahatan. Media sosial dapat menyajikan informasi dan dapat pula yang benar dengan yang salah. Hal ini dikarenakan informasi yang disajikan kadang dimaksudkan untuk kebaikan bersama, namun ada pula yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata. Dengan itu pula, media sosial bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berdakwah pada generasi Z ini. Dengan adanya media sosial, dai bisa menggunakan metode dakwah dengan namanya konten dakwah. Dan konten dakwah inilah yang nantinya menjembatani sang dai dengan para generasi milenial ini, para generasi Z ini. Konten-konten yang dibuat haruslah bersifat edukatif dan persuasif serta informatif. Keadaan tersebut menjadikan pengguna media sosial akan memilih sendiri sajian media sosial
Mereka akan cenderung mengikuti informasi yang cocok, meski kadang belum tentu baik dan benar. Memahami karakteristik pengguna media sosial menjadi penting dalam pengembangan dakwah via media sosial ini. Dai dapat membawa pada interaksi yang efektif dengan memahami kepentingan mereka dalam beraktivitas di media sosial, dapat memberikan arah pendekatan dakwah dan sekaligus materi dakwah yang hendak disampaikan. Perlu ditekankan lagi, media sosial bisa kita jadikan sebagai sarana untuk berdakwah dengan objek dakwahnya, dengan mad'unya yaitu generasi Z. Karena generasi Z ini adalah pengguna terbesar bagi media sosial ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.